Oh, 38 ya. Oh, boleh. Sekarang kita lihat saja di sini. Satu ayat 38. Ya, innallaha alimul ghaibi alimu ghaibis samawati wal ardh innahu alimun bidzatis sudur. Ya, nggak apa-apa. Ada lewat. Soalnya di sini tidak kelihatan itu ujung. Kalau di laptop, kalau di Al-Quran mungkin langsung yang dicetak. Innallaha semuanya Allah alimu ghaibis samawati yang maha mengetahui kegaiban di langit-langit wal ardi dan di bumi. Innahu sungguhnya Allah alimun yang maha mengetahui Allah bidzatis sudur kepada yang memiliki dada-dada, rahasia-rahasia di dalam. Huwa itu dat Allah alladzi adalah zat ja'alakum yang telah menjadikan Allah kepada kalian semua khalaifa sebagai khalifah-khalifah fil ardi di muka bumi. Paman maka barang siapa orang kafaro yang kufur itu orang fa'alaihi maka itu maka kepada orang itulah kufruhu kekufuran orang tadi akibatnya. Wala yazidu dan tidaklah menambah al-kafirina kepada orang-orang kafir itu kufruhum kekufuran mereka orang-orang kafir inda rabbihim di sisi Tuhan mereka illa makta kecuali kemurkaan Allah. Abu ghadahumullah wala yazidu dan tidaklah menambah al-kafirina kepada orang-orang kafir kufruhum kekufuran mereka illa khosaro kecuali hanya kerugian saja namanya. Qul katakanlah olehmu wahai Nabi Muhammad aro'aitum bagai apakah kalian memikirkan, kalian melihat memandang syuraka akum terhadap sekutu-sekutu kalian yang kalian sembah alladzina yaitu kalian tad'una yang menyembah kalian terhadap sekutu-sekutu tadi itu yang dijadikan Tuhan-Tuhan min dunillahi selain daripada Allah. Aruni perlihatkanlah oleh kalian kepadaku mada apakah gerangan kholaku yang telah sekutu-sekutu itu ciptakan, apa yang telah bisa dilakukan oleh sekutu-sekutu itu dalam proses penciptaan minal ardi dari muka bumi ini. Apakah mereka membuat ciptaan-ciptaan yang ada di muka bumi ini, punya perankah mereka? Amlahum atau bagi mereka syirkun ada bagian, sekutu-sekutu itu memiliki bagian fisamawati di langit-langit. Apakah gerangan mereka memiliki satu bintang saja misalnya begitu? Atau berperan dalam penciptaan awan, asap dan sebagainya? Am atainahum atau apakah kami memberikan kepada mereka kitab bahum maka mereka itu sekutu-sekutu yang kalian sembah ala bayyinatin ada dalam penjelasan minhu dari Allah sehingga mereka kalian jadikan sembahan-sembahan. Bal tetapi iya itu tidaklah menjanjikan adzalimuna orang-orang zalim ba'duhum sebagian daripada orang-orang zalim ba'dun terhadap sebagian yang lain illa ghurura kecuali tipuan saja. Innallaha semuanya Allah yumsiku menggenggam Allah mengendalikan Allah as-samawati terhadap langit-langit wal ardo dan bumi antazula supaya tidak bergeser dari orbitnya, dari tempatnya, tidak meleset. Wa in zalata maka jika bergeser menyimpang itu langit-langit dan bumi itu in amsakahuma maka tidak ada yang bisa menggenggam mengembalikan terhadap langit-langit dan bumi itu min ahadin salah seorang pun min ba'di setelah Allah. Selain Allah tidak ada yang kuasa
mengembalikan itu ketergeseran langit-langit dan bumi dari tempatnya. Innahu sungguhnya Allah, karena ada Allah haliman maha penyantun Allah, ghafura juga yang maha pengampun Allah. Waqsamu, dan mereka orang-orang kafir Quraisy berjanji, bersumpah maksudnya, billahi demi Allah, jahda aimanihim, sepenghabisan sumpah-sumpah mereka, la in ja'ahum, kalaulah datang pada mereka orang-orang kafir Quraisy saat itu siapa, nadhirun, seorang pemberi peringatan, yaitu seorang rasul, yakununna, pastilah mereka akan ada, itu orang-orang kafir Quraisy, ahda, lebih memperoleh hidayah, min ihdal umam, dibandingkan dengan salah seorang di antara umat-umat yang ada. Falamma ja'ahum, maka pada saat datang kepada mereka, ke orang-orang kafir Quraisy, nadhirun, seorang pemberi peringatan, yaitu Rasulullah SAW, mazadahum, tidaklah menambah terhadap mereka orang-orang kafir Quraisy itu, illa nufuro, kecuali makin jauh, menjauh saja, kabur saja mereka dari hidayah. Apa sebab? Istikbaran, karena ketakaburan, karena merasa diri besar, fil ardi, di muka bumi ini, makros sayyi, dan ada rencana jahat, makar jahat, ya, makar yang buruk. Wala yahiku, dan tidaklah meliputi al makrus sayyi, makar jahat tadi itu, illa biahli, kecuali kembali kepada dirinya sendiri, kepada ya mereka yang membuat rencana jahat. Hal yang duruna, maka tidakkah mereka melihat, menalar, memperhatikan, illa sunnatal awwalin, kecuali mereka itu akan menjalani perilaku orang-orang zaman dahulu, akan berulang sejarah, membohongkan Rasul, tidak mengakui kedatangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atau Rasul sebelumnya, maka akan datang kemurkaan dari Allah. Falan tajida, maka engkau wahai Nabi tidak akan mendapati sunnatillah, terhadap sunnatullah, tabdila, perubahan, tetap tidak berubah sunnah Allah dari dulu sampai sekarang. Datang seorang Rasul, ada yang membohongkan, maka yang membohongkan itu adalah murka Allah dan siksa Allah. Walan tajida, dan tidak akan mendapati engkau wahai Rasul di sunnatillah, terhadap sunnah Allah, sunnatullah, tahwila, pergeseran, perubahan. Awalam yasiru, apakah mereka orang-orang itu tidak melakukan perjalanan, orang-orang kafir tadi, orang-orang yang membohongkan terhadap ayat-ayat Allah, fil ardi, di muka bumi ini, fayanduru, maka hendaklah mereka melihat, menalar, memperhatikan, kaibakana, halnya bagaimana ada akibatul ladina, kesudahan orang-orang, min qablihim, sebelum mereka. Maka pada ada orang-orang sebelum mereka itu asyadda, lebih kokoh, kuat, minhum, dibanding mereka, kekuatan kekokohannya, baik fisik maupun hal-hal yang lain, kekuatan dari tubuh dan yang lain, mentalnya juga. Maka dan tidaklah ada Allah liyu'jizahu, bisa melemahkan kepada Allah, min syai'in, sesuatu pun, fis samawati, apakah di langit, wala fil ardi, dan tidak ada yang mampu kuasa melemahkan Allah di bumi pun. Innahu, sungguhnya Allah, karena ada Allah, aliman, yang maha mengetahui Allah, qadiro, juga yang maha kuasa. Wala yu'akhidu, dan apabila menyiksa Allah an-nasa, kepada manusia, bima, disebabkan perkara, kasabu, yang telah memperbuat itu manusia terhadap perkara, mataroka, tidaklah Allah akan tinggalkan ala dhahriha, di punggung bumi itu, di muka bumi itu, bindabatin, dari binatang sekali. Walakin yuakhirhum, tetapi Allah memang ingin mengakhirkan
menangguhkan gitu, terhadap manusia itu siksaannya itu ila ajalin musamma, sampai waktu yang sudah tertentu. Idza jaa, maka apabila datang ajaluhum, waktu tertentu yang berkaitan dengan manusia itu, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, kana ada Allah bi ibadihi, terhadap hamba-hamba Allah, basiro, yang maha melihat Allah. Wallahu a'lam. Akhir surat Fatir. Kita lihat di atas ayat 38. Allah memberitakan, yukhbiru ta'ala bi anbihi ghaibas samawati wal ard. Allah memberitakan tentang pengetahuan Allah yang maha mengetahui terhadap kegaiban yang ada di langit dan di bumi. Artinya mendeklarasikan inilah Allah yang maha mengetahui terhadap segala perkara, baik yang ada di langit yang di bumi, apakah yang terang benderang ataupun yang tersembunyi, itu semuanya dalam pengetahuan Allah. Seperti kalau di bumi, mengetahui keberadaan makhluk-makhluknya, manusia ini. Dan Allah itu tidak sekedar mengetahui kita semua ini, tetapi juga mengetahui isi-isi hati kita. Gerentes-gerentes hati kita itu dalam pengetahuan Allah. Tidak ada yang lepas. Itu yang disebut ghaib. Ghaibas samawati wal ard. Kegaiban yang ada di langit dan di bumi. Semuanya dalam pengetahuan Allah. Sesungguhnya Allah, innahu alimun bidzatis. Allah makin menegaskan lagi, sesungguhnya Allah maha mengetahui terhadap yang pemilik itu hati, dada. Artinya isi dada kita semua ini dalam pengetahuan Allah, dalam pemantauan kendali Allah, apapun yang ada dalam hati, termasuk apa yang ya gerentas tadi istilah, apa yang kita ucapkan dalam hati kita, walaupun tidak terucap dalam lisan, semuanya dalam pengetahuan Allah maha mengetahui. Ini pernyataan yang sangat jelas tentang kemahakuasaan Allah. Itulah harusnya Tuhan itu dalam mengendalikan makhluknya. Nah, kemudian di ayat berikutnya, huwallazi ja'alakum khalaifa fil ard. Dialah Allah yang telah menjadikan kalian khalifah di muka bumi ini. Allah telah menjadikan khalaif. Khalaif itu jamak dari khalifah. Nah, jamak khalifah itu ada dua macam. Ada khalaif, ada khulafa. Seperti khulafaur rasyidin, itu jamak dari khalifah. Nah, khalifah itu dari kata khalaf. Khalaf itu artinya terkemudian, belakang. Jadi maksud khalifah di sini, Allah memang menjadikan kita ini manusia di muka bumi sebagai penerus generasi sebelum-sebelumnya untuk memakmurkan muka bumi ini. Maka dalam surat Al-Baqarah Allah menyatakan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah pada saat Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi itu khalifah. Akan menjadikan penerus, pewaris itu muka bumi supaya dimakmurkan, dikelola itu muka bumi. Wa ansyakumna ardi wasta'markum biha. Kan dalam surat Hud ayat 11, dialah Allah yang telah menggelarkan kalian manusia di muka bumi dan supaya memakmurkan muka bumi itu. Kelola sebagai khalifah. Jadi kata-kata khalifah itu adalah, khalifah itu pelaku orangnya. Kalau khalaif itu jamak dari khalifah. Kalau khulafa juga begitu jamaknya. Kalau sistemnya itu disebut khilafah. Jadi konsep khilafah itu konsep Quran. Maka kalau ada yang nolak kaum muslimin, itu berarti tidak mengikuti petunjuk Quran. Konsep khilafah itu yang ditakuti oleh orang-orang yang tidak ngerti isi Al-Quran. Khilafah itu Allah dalam ayat Quran banyak kata-kata itu. Dan salah satunya ada dalam surat Al-Baqarah ayat 30 itu. Allah yang telah menjadikan, Allah berkata kepada malaikat akan menjadikan khalifah di muka bumi. Hanya nanti khalifah itu nanti ada dua pengertian. Jamaknya itu jadi khulafa,
dan ada kholaif seperti di ayat ini. Nah, kalau yang berkaitan dengan khulafa itu adalah khalifah-khalifah dalam pengertian politik, gitu kan. Artinya pemimpin-pemimpin wilayah yang memiliki kekuasaan seperti ya yang dicontohkan oleh Khulafaur Rasyidin dahulu. Khulafaur Rasyidin mereka memiliki wilayah waktu pertama itu kan negeri Islam itu negeri Madinah saja. Kemudian diperluas. Nah, para pemimpinnya itu disebut khalifah, jamaknya khulafa. Maka yang 4 dari sahabat Nabi itu disebut khulafaur rasyidin, kan? Khalifah-khalifah yang memperoleh petunjuk karena mengikuti petunjuk Nabi dan Quran dalam menjalankan pemerintahannya. Nah, sedangkan khalaif menurut ahli tafsir ini, kalau khalaif seperti di sini memang itu menunjukkan bahwa kita ini akan menjadi penerus-penerus generasi sebelumnya. Kalau dalam bahasa kita itu sekarang suka dikenal istilah suksesor, gitu kan. Suksesor itu adalah pelanjut dari penguasa-penguasa sebelumnya. Ya generasi satu udah habis digantikan generasi berikutnya. Terus terjadi. Nah, itu dalam bahasa Quran kholaif atau istilah yang suka kita dengar bahasa Inggris itu suksesor, pelanjut penguasa. Artinya sistem kekhilafahan itu memang sudah disebutkan di dalam Quran. Hanya soal bentuk itulah yang bisa jadi bahan ijtihad. Gitu kan. Bisa berbeda satu pemerintahan satu dengan yang lain. Tapi istilah khilafah itu memang istilah Quran. Maka kalau mau disejajarkan dengan komunisme itu terlalu gitu. Tidak sama. Itu seperti di undang-undang HIP itu kan akan dilarang bentuk-bentuk khilafahisme. Disejarkan dengan komunis. Kapan pernah melakukan pemberontakan itu kehilafahan terhadap NKRI? Apakah sama kelakuannya seperti PKI? Kalau PKI itu tahun 26, 48, 65 itu jelas melakukan pemberontakan sehingga wajar dilarang. Kalau kehilafahan mana pernah memberontak? Justru dulu Indonesia itu belum ada, yang ada itu kehilafahan. Dan sedikit cerita sejarah ini ya, supaya nyambung, walaupun agak nyimpang dari ayat ini. Itu dahulu kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia itu ada menginduk ke kekhalifahan Turki Utsmani seperti Yogyakarta juga itu kan, maka gelarnya itu disebut Khalifatullah fil Ardh, panjang itu gelarnya itu, karena yang melantik Sultan Jogja dulu itu adalah Sultan Turki Utsmani, khalifahan Islam. Kekhalifahan antara kesultanan di Aceh juga begitu, kesultanan di Kalimantan juga begitu. Itu menginduk dalam sistem khilafah Turki Utsmani. Hanya sejarah kita tidak menyebutkan, memang sengaja dikaburkan sejarah Islam itu supaya tidak dikenal baik oleh kaum muslimin. Nah, yang dijajah itu oleh Belanda bukan Republik Indonesia, tapi kerajaan-kerajaan. Nah, Republik Indonesia mah baru tahun 45 sebetulnya. Belum ada negara Indonesia. Yang dijajah Belanda itu adalah kerajaan-kerajaan tadi. Tapi kemudian Belanda berjasa juga menyatukan kerajaan-kerajaan. Jadi Hindia Belanda. Begitu dimerdekakan jadilah Republik Indonesia. Punya jasa juga itu Belanda itu menyatukan kerajaan-kerajaan. Kasarnya begitu. Cuma kita tentu tidak akan mengatakan begitu dalam sejarah, ya. Karena seolah-olah Belanda itu punya jasa sebetulnya menyatukan kerajaan. Baik, saya kira itu agak luar dari sini. Kita kembali lagi. Di ayat berikutnya, dialah Allah yang menjadikan. Wa man kafara fa alaihi kufruh. Barang siapa yang kufur, maka kekufuran itu akan kembali kepada dirinya. Nah, ini juga menegaskan Allah bahwa Allah itu Maha Agung. Allah tidak membutuhkan terhadap keimanan hamba-hambanya. Demikian juga tidak jadi rugi Allah dengan kekafiran hamba-hambanya. Keimanan itu kembali kepada orang, kebaikannya kembali kepada orang-orang yang beriman.
Demikian pun kekufuran itu, kerugiannya itu juga kembali kepada mereka yang kufur. Tidak ada pengaruh apapun kepada Allah. Ini pernyataan Allah yang menegaskan itu. Faman kafara alaihi kufur. Barang siapa yang kufur, maka kembali kepada dia kekufurannya itu. Ya, setidaknya nanti di akhirat nanti dia akan menjadi penghuni neraka. Itulah yang akan jelas dirasakan. Demikian juga di ayat berikutnya, wala yazidul kafirin, dan tidaklah menambah kepada orang-orang kafir kekufuran mereka di sisi Tuhan mereka illa makta, kecuali kemurkaan, nambah-nambah kemurkaan Allah saja kekufuran itu. Boleh jadi di dunia ini merasa tidak memperoleh sentuhan-sentuhan, katakanlah peringatan-peringatan dari Allah, dan itu malah kesuksesan-kesuksesan saja. Tetapi ingat, itu bukan berarti kesuksesan yang sejati. Itu hanyalah istidraj, sungkunan baik. Hanya Allah berikan dahulukan. Nanti akan Allah ingatkan atau akan Allah balas dengan taan dari Allah. Jadi ayat ini menegaskan itu kekufuran itu, apakah sekarang orang kufur itu makin lama makin kufur itu makin nambah kemurkaan Allah saja. Kufuran itu dicatat oleh Allah sebagai nanti akan diperhitungkan juga di hari akhirat, bahwa kekufuran itu nanti menambah kemurkaan Allah, sehingga disitulah keadilan Allah akan ditegakkan dengan diberi balasan siksa. Demikian juga wala yazidul kafirin, dan tidaklah menambah kekufuran itu kepada mereka kecuali kerugian. Jadi ayat ini mengulang-ulang tentang bagaimana kekufuran itu kembali kepada para pelakunya. Kullama stamadu ala kufrihim abwadahumullah. Setiap mereka makin menguat kekufurannya, makin menambah kemurkaan Allah. Demikian juga makin mereka menetap menguat di dalam kekufurannya, khosaru, mereka telah merugikan terhadap dirinya sendiri, ahlihim, dan keluarga mereka, yaumul qiyamah, nanti pada hari kiamat. Bikhlafil mu'minina, berbeda dengan orang-orang yang beriman, fa'indahum, karena sesungguhnya mereka orang beriman, bilama tola umru ahadihim wa hasun amaluhum, setiap bertambah umur mereka kemudian makin baik amal mereka, war irtafaat, maka makin tinggi derajat orang-orang yang beriman itu. Wa manjilatuhu, dan tempat mereka fil jannati, di surga. Jadi argo itu jalan terus maksudnya gitu kan. Seperti kita naik taksi yang argo, setiap berjalan kemanapun ya kita menikmati saja itu. Tapi ingat loh, argonya itu terus tambah. Kalau itu orang beriman, argonya argo kebaikan. Kalau orang yang kufur, ya argo kekufurannya itu identik dengan kemurkaan Allah juga bertambah. Begitu penjelasan dalam Ibnu Katsir. Kemudian di ayat berikutnya, katakanlah oleh wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang musyrik, aro'aitum, bagaimanakah pendapat kalian? Ini disuruh berpikir nih orang-orang itu terhadap sekutu sembahan-sembahan kalian yang kalian sembah selain daripada Allah. Perlihatkan mana hasil kontribusi mereka, ciptaan mereka di muka bumi ini, bahwa itu diklaim oleh mereka ciptaan sekutu-sekutu yang disembah oleh mereka selain daripada Allah. Duduk. Coba tunjukkan mana. Tentu saja tidak ada. Maka di sini coba kita perhatikan. Allah selalu mengatakan itu langit, bumi, Allah yang ciptakan. Allah mengklaim. Ya, karena memang ciptaan Allah. Artinya kalau Allah sudah menunjukkan kepada kita, tuh bukti-bukti ciptaan Allah itu, makhluk berupa langit, bumi, dan segala isinya, dan juga makhluk yang ada di dalamnya itu adalah ciptaan Allah. Allah yang menjadikan. Betapa banyak dalam Al-Quran, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum, kata-kata gitu. Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian. Itu menunjukkan bahwa Allah lah yang menciptakan ini.
Nah, sekarang giliran kalian, wahai orang-orang musyrik, coba ceritakan dalam kitab suci yang kalian miliki, mana pernyataan bahwa Tuhan kalian itu telah menciptakan kalian? Tidak ada itu. Klaim-klaim seperti itu. Jadi kalau kita dalami isi kitab suci itu, beda sekali, jauh gitu, antara isi Al-Quran dengan kitab-kitab suci yang lain. Pernyataan-pernyataan yang sangat tegas dari Tuhan itu jelas kalau di Quran itu. Bahwa Allah itu memang sebagai Tuhan. Tapi di orang-orang lain itu tidak seperti itu. Nah, maka di sini tunjukkan madza khalaqu minal ardi, di bagian di bumi saja misalnya. Salah satu gunung misalnya diciptakan oleh Tuhan kalian, tidak ada juga itu. Nah, kalau gunung di sini misalnya diciptakan oleh Tuhan yang lain, maka sistemnya akan berbeda. Dua, dulu, Pak Firman nggak? Cok. Bentar, saya matikan dulu. Dimatikan dulu, di mute dulu kedengaran. Oke, kita lanjut. Termasuk begitu juga. Amlahum syirkum fis samawat, atau adakah di langit juga ikut berperan, atau mereka kami berikan kitab. Nah, itu ayat-ayat ini memberikan penjelasan, pasti diulang-ulang. Am anzalna alaihim kitaban bima yaquluna minasyirik wal kufri, apakah kami telah menurunkan kepada mereka sebuah kitab yang sekutu-sekutu itu nyatakan bagian dari sebagai sekutu Allah? Tidak ada juga pernyataan-pernyataan itu, dan Allah tidak pernah menurunkan kitab. Nah, pernyataan Allah, bal iyaidu dhalimuna ba'dhum ba'dhan illa gurura. Tidaklah ada itu janji yang disampaikan orang-orang dolim sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, illa gurura, kecuali tipuan-tipuan saja. Janjikan akan ada surga, akan pokoknya balasan-balasan, itu adalah hanya gurura, istilah Quran. Bal innama ittaba'u fi dzalika ahwahum wa ara'ahum wa amanihim allati tamannuha li anfusihim. Gitu kata Quran, kata tafsir Ibnu Katsir, sungguhnya mereka itu mengikuti perihal tadi janji-janji kosong yang disebutkan oleh mereka berdasarkan hawa-hawa nafsu mereka, pendapat-pendapat mereka, ro'yu atau rahasia-rahasia mereka, wa amanihim, dan lamunan-lamunan mereka. Allah kita manuha, yang mereka lamunkan di ampusin untuk diri-diri mereka. Silahkan konsep-konsep itu bisa kita pelajari dalam ini aja lah, tata cara ibadah. Coba beda antara konsep dalam ajaran Islam dengan konsep di ajaran agama lain. Punten ini saya untuk membandingkan ini untuk di lingkungan kita saja. Di kita itu yang namanya sholat, wudhu, dan sebagainya, itu harus jelas ada perintah kitab suci dan contoh dari Nabi SAW. Sehingga kita tidaklah melakukan ibadah kecuali yang jelas diperintahkan, kan gitu. Yang jelas ada contohnya. Nah, apakah begitu sistemnya itu dalam agama-agama lain? Tidak juga. Sehingga kita bisa beda, bisa melihat, loh kok antara di daerah ini dengan daerah lain itu beda tata cara ibadahnya agama itu. Antara di Bali dan di India itu lain itu ibadahnya itu. Ya karena dibuat mereka sendiri, bukan berdasarkan petunjuk-petunjuk dari pembawa agamanya. Kalau dalam Islam tidak bisa gitu. Sehingga dalam Islam itu bisa ibadah haji, ada ibadah yang tingkat dunia, yaitu ibadah haji. Dan semua orang standar caranya begitu. Maka jangan sampai ada kita dibohongi, dikebuli, jangan sampai ada orang-orang yang mengaku harus diterjemahkan itu sholat itu menggunakan bahasa kita sendiri, secara lokal, itu ingin membunuh keseragaman Islam supaya menjadi lokal seperti agama-agama dahulu. Jadilah nanti Islam versi Indonesia, Islam versi Arab, begitu ketemu ibadah haji beda-beda, kan? Karena
Adzan di kita sudah menggunakan bahasa Indonesia, sholat di kita sudah menggunakan bahasa Indonesia, sedangkan di orang-orang dari Eropa menggunakan bahasa Inggris, itu tidak bisa mendunia lagi itu Islam, tidak standar lagi. Itu agama-agama zaman dahulu itu. Dalam Islam standar kita sama-sama ke Mekah, tata cara ibadahnya sama, talbiyahnya sama, walaupun orang Indonesia, orang Arab, orang Inggris sama ucapan labbaik Allahumma labbaik gitu kan. Jangan diterjemahkan saja. Nah, itu bagian dari bahwa Islam itu jelas petunjuknya, ada role modelnya itu. Uswah hasanah itu Nabi Muhammad SAW. Itu pemberi. Maka kita jangan suka menciptakan ibadah-ibadah baru. Itu merusak agama sebenarnya. Karena kalau kita menciptakan hal baru tidak dikenal oleh dunia lain, gitu kan, oleh di negeri Arab itu. Karena tidak ada dalam dasar petunjuknya dari Nabi. Itu tujuannya sehingga Islam itu terpelihara terus. Kesatuan, kiblatnya sama semuanya ke Ka'bah kan. Orang manapun tetap ke situ. Nah, itu sebetulnya kalau kita renungkan itu makin menguatkan keimanan sebetulnya. Inilah barangkali saling kita mengingatkan juga di sini. Nah, menurut Allah itu yang dijanjikan oleh orang-orang dolim itu, artinya tidak mau menyembah Allah, dia keluar dari standar, kecuali hanya tipuan-tipuan yang mereka di sini sebutkan amani. Jadi amani itu lamunan-lamunan saja, tidak ada dasarnya. Kemudian Allah menyuruh kita juga untuk berpikir di sini di skala makro. Kalau tadi skala mikro kan skala kecil dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian di ayat berikutnya, sesungguhnya Allah yang menggenggam langit dan bumi supaya antazula, tidak bergeser, tidak keluar dari orbitnya. Nah, itu menurut kita mungkin kita tenang-tenang saja. Rasanya ya hidup biasa-biasa saja kan, normal-normal saja. Kita tidak sadar bahwa itu semua dalam pengendalian Allah. Sekali saja terjadi kegoncangan di muka bumi, kita akan bertanya-tanya, ada apa gerangan? Kan? Nah, itu Allah mengingatkan bahwa selama ini ya, kalian tenang-tenang saja itu karena memang dibuat tenang, tentram dalam kendali Allah. Kalaulah Allah mau mengubah orbitnya sehingga berubah misalnya gitu, tidak ada yang sulit bagi Allah. Allah yang menggenggam, yumsikus samawati wal ardh. Kemudian apabila terjadi perubahan orbit misalnya, bumi itu ya seperti sekarang itu bumi itu sambil berputar dia juga nengok kiri kanan gitu. Jadi bentuk bulat itu berputarnya itu tidak lurus begini saja, tetapi dalam perjalanannya itu sambil kiri kanan itu. Ya buktinya coba perhatikan Pak, posisi matahari itu mesti berubah-ubah itu kan ya. Berubah-ubah, jangan lihat mataharinya, lihat di kalangkang di rumah kita itu. Kalau bulan Januari dengan bulan Februari itu terjadi perubahan-perubahan karena memang lenggak-lenggok. Yang akibatnya nanti di muka bumi akan terjadi 4 musim. Musim panas, musim dingin, musim gugur, kemudian musim apa lagi? Summer itu ya. Ya ada 4 itu. Kalau di kutub di daerah-daerah subtropis, kalau di kita hanya 2 musim saja, musim hujan dan musim kemarau. Tetapi walaupun musim hujan, musim kemarau, kita bisa menyaksikan perubahan-perubahan posisi matahari lah. Jangan lihat mataharinya, tetapi lihat di bawah saja itu berubah. Nah, itu karena memang beredar dalam ketentuan yang sudah Allah tentukan dalam orbitnya. Perubahannya itu begitu saja, tidak berubah kan. Sebetulnya bisa saja kutub dijadikan daerah tropis itu. Artinya di balik bumi itu, wah bisa kacau kan. Es yang ada di kutub bisa mencair itu. Bisa banjir. Dan seterusnya. Ini Allah menyatakan andazula. Nah, kalaulah terjadi perubahan maka tidak ada yang kuasa membalikkannya itu seorang pun selain daripada Allah. Jadi semuanya dalam
genggaman kendali Allah. Sungguhnya Allah haliman, Allah maha penyantun, itu menyatakan bahwa kemaha penyantunannya itu tetap Allah pelihara seperti itu. Gravitasi bumi juga tetap sama, sehingga berlaku di mana saja di seluruh permukaan bumi dengan hukum-hukum Allah itu, maka manusia bisa membuat hukum-hukum, teori-teori yang berlaku di seluruh muka bumi. Jadi benda di sini, kalau ini benda dipegang, dilepaskan, jatuh. Itu hukum gravitasi berlaku di Sukarapi. Kalau ini dibawa ke Jakarta, sama akan jatuh juga itu. Karena apa? Berlaku juga hukum Allah di Jakarta. Kalau benda dilepaskan di atas, ini akan jatuh. Gravitasi. Sehingga berlaku sama itu hukum-hukum Allah. Sama seperti kita memanaskan air sampai 100 derajat Celcius, akan mendidih itu air. Itu berlaku baik di kita maupun di tempat lain. Itu hukum Allah. Demikian pun kalau kita bekukan itu, air itu sampai 0 derajat akan jadi es, baik di kita maupun di tempat lain. Itu semuanya adalah sunnatullah, hukum Allah yang menyertai keberadaan bumi ini. Entazula, tidak ada yang mampu menggenggamnya. Kemudian disebutkan di ayat berikutnya, kita lihat, waqsamu, itu orang-orang kafir Quraisy itu bersumpah sumpah mereka sehabis-habisnya, artinya sumpah yang sekuat-kuatnya, dengan pernyataan begini, lain ja'ahum, kalau datang kepada mereka itu seorang pembawa peringatan, yaitu seorang rasul, maka mereka pasti akan memperoleh hidayah lebih dibanding dengan umat-umat yang lain. Nah, ini dalam sejarah diceritakan begini, memang terjadi kontak, interaksi antara orang-orang Quraisy dengan orang-orang Yahudi Nasrani. Pada saat mereka melakukan perjalanan, kan mereka suka melakukan perjalanan muhibah, berdagang ke Syria, ke Sam, ke Yaman. Jadi terjadi pergaulan juga di antara mereka. Mereka bertemu dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan mereka tahu orang Yahudi dan Nasrani itu mengaku memperoleh kitab suci, demikian juga ada nabi yang menyampaikannya. Nah, tetapi mereka diajak oleh Yahudi dan Nasrani tidak mau juga masuk agama mereka. Kemudian mereka menyatakan, itu kan lokal untuk mereka. Nabi dan kitab suci yang ada di mereka itu hanya lokal untuk mereka. Nanti seandainya kami juga ada yang datang di daerah kami, di Mekah, seorang pembawa peringatan, kami akan lebih memperoleh petunjuk dibanding kalian, gitulah kira-kira. Setelah mereka bergaul dengan orang, ya, tetapi hanya semacam di perjalanan saja, karena tidak ada orang Yahudi yang tinggal di Mekah saat itu. Nah, mereka mengatakan begitu, seandainya kepada kami itu datang seorang pembawa peringatan, yaitu seorang rasul, kami tentu akan lebih memperoleh hidayah dibanding kalian, gitu, dibanding umat-umat itu. Gitu. Tapi kata Allah, pada saat datang seorang pembawa peringatan, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, mazadahum illa nufuro, tidaklah menambah kepada mereka kecuali makin lari saja jauh dari hidayah. Ini memang sifat manusia sama kelihatan zaman dahulu dan zaman sekarang juga gitu. Suka nantang-nantang kan. Suka nantang, wah kami akan lebih memperoleh hidayah, tetapi begitu sudah datang petunjuk itu, bukannya disambut, malah dijauhi atau bahkan diusir. Apa sebabnya itu? Penyebabnya itu tiada lain adalah istikbarun, karena ada ketakaburan saja. Sifat megalomania, merasa saya juga hebat, saya juga mengerti, saya juga tahu, kan, tidak mau mengikuti petunjuk itu, istikbar. Itu sifat ini memang sifat yang ada di diri manusia sejak zaman dahulu sampai sekarang. Bahkan mereka membuat rencana jahat, tetapi Allah menegaskan lagi, tidaklah ada rencana jahat itu meliputi mereka kecuali kembali kepada mereka. Saya kira dalam kehidupan itu memang begitu. Siapa menanam
maka dia akan menuai, kan gitu ya. Silahkan, itu biasa di kita. Silahkan kita menggelar fitnah misalnya di lingkungan kehidupan kita ini, seolah ingin mendiskreditkan seseorang. Nah, nanti bukannya orang itu yang jatuh, bisa saja orang itu jatuh dengan fitnah-fitnah kita, tetapi ujung-ujungnya kembali ke kita juga. Kalau tidak di dunia, di akhirat nanti. Siapa yang menebar duri itu, maka lama-lama durinya itu akan kembali kepada dirinya dalam berbagai bentuk ya. Apa sebab? Falan tajid li sunnatillahi tabdila. Tidak ada perubahan terhadap sunnah Allah. Jadi di sini disebutkan, kan kita sudah, sunnah Allah itu tidak akan berubah. Kita suka mendengar istilah sejarah berulang. Nah, itu kaitan dengan ini juga. Memang itu sunnatullah, sejarah itu kan. Terjadi pemberontakan, kemudian ditumpas, Islam dinistakan, kemudian akan muncul lagi justru dengan cara dinistakan itu makin menguat saja ajaran Islam. Seperti yang dahulu dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, kan Islam itu dihinakan oleh mereka. Tetapi apa yang terjadi? Makin banyak orang masuk Islam. Bukannya lenyap itu Islam. Apa yang terjadi sekarang? Sekarang pun begitu. Islam itu dituduh teroris, dituduh radikal, dituduh macam-macam dengan stigma-stigma negatif, tetapi justru orang-orang yang dulu itu akhirnya jadi orang Islam, kan? Seperti tokoh-tokoh di Belanda itu jadi masuk Islam. Di negeri-negeri barat itu justru banyak, makin subur saja Islam, apalagi di Inggris makin banyak saja Islam. Makin banyak gereja-gereja yang dibuat sebagai masjid. Padahal orang-orang barat itu sangat fobia terhadap Islam. Ternyata makin menguat. Nah, itu sejarah berulang. Sejarah apa yang terjadi zaman dahulu, zaman Nabi, Islam dihinakan, dinistakan, malah makin banyak orang masuk Islam. Sekarang pun begitu. Makin menguat itu Islamofobia saat ini yang dikomandoi oleh pemerintah Amerika Serikat dan negeri-negeri barat, rakyatnya malah masuk Islam. Bisa jadi berbalik nanti. Negeri Islam mayoritas itu bukan Indonesia lagi, tetapi dari negeri-negeri barat nanti. Karena di kita itu Islamnya Islam keturunan, rasanya sudah merasa puas. Kan? Beda dengan orang Islam yang masuk dari kafir dulu, itu lebih kuat mempelajari Islamnya. Tapi kalau orang-orang kita